Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Sari dari kelas pendidikan matematika 2023C dengan 3 digit NIM terakhir 366. Dalam video ini saya akan menyajikan simulasi Discovery Learning materi fungsi eksponensial kelas 10 SMA atau fase E kurikulum merdeka. Adapun video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran inovatif tahun 2024 yang diampu oleh Ibu Dr. Nini Setianingsih, Magister Kesehatan, dan Ibu Nurus Saadah, SPD, MPD, Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, Discovery Learning merupakan model pembelajaran di mana guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan sejumlah pertanyaan terkait materi kepada siswa. Kemudian, siswa diharapkan dengan aktif dan mandiri untuk menyelidiki, menemukan, dan menyimpulkan hasil pengamatannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru. Nah, Discovery Learning sendiri memiliki 6 sintaks atau langkah-langkah dalam proses pembelajarannya. Bagaimana ke-6 langkah-langkah ini dilaksanakan dalam proses pembelajaran akan saya sajikan melalui simulasi Discovery Learning materi fungsi eksponensial dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberi kebaikan dan kesehatan ya. Sebelum memulai materi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Apakah hari ini hadir semua? Apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang ketinggalan materi hari ini ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi eksponensial. Sebelumnya, untuk memudahkan kita dalam memahami apa yang kita pelajari hari ini, maka lihat pada peta konsep ini kita akan pelajari yaitu yang namanya fungsi eksponensial. Adapun yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang fungsi pertumbuhan eksponen, mencakup pengertian dan konsepnya. Lalu fungsi peluruhan eksponen yang juga mencakup pengertian dan konsepnya. Kemudian kita akan membedakan antara fungsi pertumbuhan eksponen dan fungsi peluruhan eksponen serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian kan sekarang udah kelas 10 ya. Sebelumnya di kelas 8 SMP kalian pernah mempelajari yang namanya fungsi. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu fungsi? Saya, Bu. Fungsi adalah suatu aturan atau relasi yang menghubungkan setiap elemen dari himpunan masukan atau domain dengan tepat satu elemen pada himpunan keluaran atau range. Ya, jadi kalian mungkin masih ingat ya bagaimana konsep fungsi itu dan bagaimana kegunaannya. Lalu selanjutnya, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi eksponen. Apa yang kalian ketahui tentang eksponen itu? Saya, Bu. Eksponen adalah operasi matematika yang menunjukkan berapa kali sebuah bilangan atau basis dikalikan dengan dirinya sendiri, di mana A adalah basis atau bilangan yang dipangkatkan, N adalah eksponen atau pangkat. Nah, betul sekali, Mbak. Jadi, setelah kita mengetahui bagaimana konsep fungsi dan bagaimana konsep eksponen, sekarang kita akan menggabungkan keduanya menjadi satu materi, yaitu fungsi eksponensial. Kenapa sih kita penting untuk mempelajari materi tentang fungsi eksponensial ini? Pada dasarnya, fungsi eksponensial itu selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya saja, lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah tentang pertumbuhan bunga bank di bidang ekonomi. Kalian pasti pernah mendengar yang namanya bunga bank ya? Ya. Jadi saat kita menabung di bank itu tabungan kita akan bertambah beberapa kali lipat dari sebelumnya. Nah, pada bidang ini, konsep fungsi eksponensial ini sangat digunakan untuk menentukan bagaimana nilai atau
jumlah uang yang kita tabung. Selanjutnya ada di bidang sains juga, yaitu mengenai pertumbuhan bakteri. Sebelumnya beberapa tahun kemarin kan kita merasakan yang namanya pandemi ya, pandemi corona. Nah, pada pandemi ini peneliti itu meneliti virus corona dan meneliti bagaimana pembelahan atau pertumbuhannya untuk mencegah penyebarannya kan. Nah, pada konsep ini fungsi eksponensial juga diperlukan untuk menentukan berapa jumlah bakteri pada kurun waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada juga di peluruhan kadar obat di bidang farmasi, yaitu setelah kita meminum obat, maka zat atau kadar dosis yang ada di obat itu akan meluruh dalam tubuh kita dan akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, pada konsep ini juga memerlukan materi fungsi eksponensial untuk mempermudah dalam perhitungannya. Nah, oleh karena itu, setelah kita mengetahui manfaat dari fungsi eksponensial dalam berbagai bidang di kehidupan kita sehari-hari, maka penting bagi kita untuk mempelajarinya. Dan pada akhir pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk menyebutkan pengertian dari fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan eksponen dengan tepat. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu menyebutkan perbedaan dari konsep antara fungsi pertumbuhan eksponen dengan fungsi peluruhan eksponen, minimal 2 perbedaan dengan tepat. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan eksponen yang disajikan oleh guru dengan lancar, tanpa mengalami kesulitan. Nah, sebelumnya kan Ibu yang menjelaskan materi pada kalian untuk kalian pahami. Nah, selanjutnya agar kalian lebih paham, maka kalian akan belajar bagaimana cara mengkonstruksi suatu rumus dari suatu permasalahan yang ada. Jadi pada hari ini kalian akan Ibu bentuk menjadi 3 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan untuk berkelompok. Kamu kelompok 1 di sini, 1, 2, 3 kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2, dan sisanya kelompok 3. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja yang akan kalian gunakan untuk belajar pada hari ini. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan nomor ya di tempat ini. Apakah semuanya sudah menuliskan nama? Sudah. Sudah baca petunjuk penggunaan? Sudah. Selanjutnya kalian buka halaman 4. Jadi untuk masalah 1, ada seorang peneliti yang mengamati pertumbuhan bakteri E. coli penyebab diare pada inangnya. Nah, peneliti ini mengamati awalnya terdapat 20 bakteri pada potongan inang yang diamati tersebut. Selanjutnya, setiap jam, bakteri tersebut akan membelah menjadi 3 kali lipat dari banyak bakteri sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, bakteri itu terus membelah setiap beberapa jam atau beberapa hari, itu udah beberapa jumlahnya bertambah gitu ya. Nah, dari masalah pertama ini kita bisa memperoleh beberapa informasi yang tersedia dalam masalah yang disajikan, yaitu kira-kira dalam masalah tersebut berapa banyak bakteri mula-mula yang diamati oleh peneliti tersebut. 20. Ya. Terus selanjutnya 20 bakteri tersebut membelah menjadi berapa? 3. Setiap 1 jam. Nah, selanjutnya kira-kira kalian bisa nggak memikirkan berapa jumlah bakteri atau banyak bakteri yang ada setelah 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan seterusnya. Kalau 1 jam atau 2 jam itu kita masih bisa menghitungnya manual kan ya. Tapi kalau misalnya beberapa jam atau 24 jam itu kira-kira gimana kita menghitungnya? Kan pasti butuh waktu yang lama kalau manual dan sulit gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, apakah ada yang mau bertanya tentang masalah 1? Saya Bu, itu untuk menentukan banyaknya bakteri kalau waktunya luang itu gimana? Bukan nggak bisa kalau
sama tangan aja. Nah, kalau manual pasti lama ya. Iya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan secara bertahap menemukan bagaimana cara menentukan rumus untuk menentukan bagaimana bakteri ini bertambah setiap beberapa jam sekali atau setelah 24 jam sekali atau 48 jam sekali misalnya. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 5. Di situ kan tertera pengumpulan data ya. Jadi di sini kalian akan secara berkelompok mengumpulkan data yang ada tentang pertumbuhan bakteri itu. Dan jadi mulai dalam jam ke-0 atau awal mula jumlah bakteri tersebut, selanjutnya terus berulang 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Nah, kalian isikan secara berkelompok pada tabel tersebut. Kalian juga boleh menggunakan bahan ajar lain, yaitu buku, internet, dan lain-lain. Bisa mulai diskusi. Nah, apakah sudah semuanya? Sudah. Tidak ada yang menemui kesulitan ya? Apa masih bingung? Sudah ya? Lalu dari data yang kalian peroleh tersebut selanjutnya kalian isi pada pengolahan data. Nah, pada pengolahan data ini kalian coba rumuskan dari nilai X yang kalian peroleh dan nilai Fx atau hasil yang kalian peroleh. Selanjutnya jabarkan nilai Fx tersebut dan amati bagaimana polanya, apakah ada pengulangan yang konsisten sehingga membentuk suatu rumus atau pola tertentu. Mulai dari sekarang kalian boleh untuk berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Tadi Ibu sudah mengamati dari kelompok kalian, ternyata kalian sudah mampu untuk merumuskan bagaimana pola dan rumus yang dapat dibentuk dari masalah yang ada. Selanjutnya, coba dari rumus yang kalian dapatkan tersebut, kalian buktikan pada halaman 6. Nah, selanjutnya kalian substitusikan semua kemungkinan nilai X yang ada pada rumus yang kalian dapatkan tersebut dan kalian amati apakah hasilnya sama atau tidak. Apakah kalian sudah membuktikan rumus yang kalian dapatkan? Sudah. Nah, setelah itu kalian pasti bisa ya menarik kesimpulan dari rumus yang kalian dapatkan tersebut. Bagaimana hasil atau range yang dihasilkan dari fungsi tersebut apabila nilai X-nya itu semakin besar. Apakah menurun atau bertambah atau berkurang. Nah, kalian bisa simpulkan di bagian generalisasi. Sudah ya? Selanjutnya kita akan beralih ke aktivitas 2. Untuk aktivitas 2 ini tidak jauh beda dari aktivitas yang pertama, yaitu kalian amati pada permasalahan yang disajikan. Suatu hari Rasita mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka berat. Untuk mengurangi rasa sakit yang dialami tersebut, dokter menyuntikkan obat penahan rasa sakit dengan dosis sebesar 100 mikrogram setiap 1 jam setelah penyuntikan tersebut. Setelah dari dosis tersebut kemudian turun dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut berulang setiap jam. Nah, sama seperti aktivitas pertama tadi, kalian tuliskan informasi apa saja yang kalian dapatkan dari kasus pemenuhan kadar obat tersebut. Selanjutnya, pada bagian pengumpulan data, kalian kumpulkan semua kemungkinan sisa kadar obat pada jam yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada pengolahan data sama seperti yang tadi, kalian rumuskan bagaimana hasil itu diperoleh. Selanjutnya kalian buktikan dan selebihnya sama. Bisa mulai kalian kerjakan sekarang. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang telah kita laksanakan,
Selanjutnya, kalian diharapkan mampu untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian masing-masing. Mulai dari kelompok 1 bisa maju. Kalian sampaikan hasil diskusi kalian tentang masalah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang permasalahan pertama yang kita kerjakan tadi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tersebut, pada masalah 1 tentang pertumbuhan bakteri, kita menemukan adanya pertumbuhan atau peningkatan dari jumlah bakteri awal ke jumlah bakteri setelah beberapa jam. Inilah yang disebut dengan fungsi pertumbuhan eksponen. Selanjutnya kita akan bahas tentang masalah yang kedua. Untuk kelompok 2, silakan maju. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada masalah yang kedua. Pertama untuk kelompok 2. Nah, dari permasalahan yang disajikan oleh kelompok 2 tadi, kelompok 2 menemukan suatu rumus di mana setiap nilai X yang bertambah maka akan didapatkan kadar dosis atau kadar obat yang menurun atau berkurang dari kadar awalnya. Inilah yang disebut dengan fungsi peluruhan eksponen. Yang didapatkan dengan rumus yang tersedia dalam layar ini. Jadi fungsi pertumbuhan eksponen itu dapat disimpulkan dengan fx sama dengan k dikali a pangkat s dengan nilai a lebih dari 1 atau nilai a yang besar. Selanjutnya peluruhan eksponen dapat dituliskan dengan fs sama dengan k dikali a pangkat s dengan nilai a nya itu antara 0 sampai 1. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian, kita dapat juga memodelkan fungsi peluruhan dan fungsi pertumbuhan eksponen melalui GeoGebra. Coba kalian amati, pada grafik ini merupakan fungsi pertumbuhan eksponen. Bagaimana nilai X itu menentukan pertumbuhan atau peningkatan dari jumlah awal atau hasilnya. Selanjutnya, ini merupakan fungsi penurunan eksponen yang menunjukkan penurunan atau pengurangan dari jumlah awal menuju jumlah yang lebih kecil dari sebelumnya. Nah, maka dapat dibedakan bahwa antara fungsi pertumbuhan eksponen dan fungsi penurunan eksponen ini memiliki perbedaan, yaitu dari grafiknya itu terlihat bahwa fungsi pertumbuhan eksponen akan secara konstan itu naik, sedangkan pada fungsi penurunan eksponen akan menurun. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang fungsi pertumbuhan eksponen dan fungsi penurunan eksponen, kalian bisa mengerjakan kuis berikut. Silakan di-scan atau masukkan kode yang kalian. Nah, setelah proses pembelajaran yang kita laksanakan ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Jadi fungsi pertumbuhan eksponen merupakan fungsi eksponensial yang menunjukkan peningkatan nilai secara cepat seiring dengan perkembangan. Ya, jadi fungsi eksponen pertumbuhan akan menyediakan nilai yang meningkat seiring bertambahnya waktu. Selanjutnya, Untuk fungsi peluruhan eksponen, yaitu fungsi eksponensial yang menunjukkan penurunan nilai secara cepat seiring bertambahnya waktu. nah, jadi peluruhan eksponen ini kebalikan dari fungsi pertumbuhan tersebut. Menurut saya perbedaan dari fungsi pertumbuhan eksponen dan fungsi peluruhan eksponen itu di A-nya, nilai A-nya. Kalau pertumbuhan eksponen nilai A-nya itu lebih dari 1, kalau peluruhan eksponen itu A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sedangkan kalau fungsi pertumbuhan eksponen itu nilainya selalu bertambah. Kalau fungsi peluruhan eksponen itu nilainya selalu berkurang terus. Nah, benar sekali. Jadi kalian bisa memetik apa yang kita pelajari ini dan bagaimana manfaat dari fungsi eksponen ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bisa kalian lihat pada halaman 11.
Di situ terdapat latihan soal berupa pilihan ganda dan esai. Kalian bisa kerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah untuk meningkatkan pengalaman kalian. Selanjutnya, kalian buka juga pada halaman 13. Di situ terdapat refleksi. Pada bagian ini, kalian diharapkan mampu mengukur bagaimana pemahaman kalian tentang fungsi eksponensial yang telah kalian pelajari. Selanjutnya, kalian juga tuliskan kesimpulan dari pembelajaran ini. Selanjutnya, ini ada kata pepatah, yaitu teruslah berbuat baik, maka pahala akan terus bertambah berkali-kali lipat layaknya fungsi eksponen. Jadi jangan bosan-bosan ya menjadi orang yang baik, karena menjadi orang yang baik itu tidak akan membuat kalian rugi, itu malah bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian baik pada orang lain, maka orang lain juga akan baik pada kalian. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, maka kita bisa mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kalian bisa menerapkan apa yang kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kalian menyelesaikan masalah kalian sehari-hari dengan mudah. Selanjutnya, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri sampai di sini. Selamat pulang dan hati-hati di jalan. Kita akan lanjutkan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Semoga semuanya sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik. Ibu tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Sekian simulasi Discovery Learning materi fungsi eksponensial kelas 10 SMA atau fase E kurikulum merdeka yang dapat saya sajikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.